Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dan Bapak Ibu yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam pembacaan kita di kitab Hakim-Hakim pasal 17 dan 18 dengan satu tema dampak. Dampak itu adalah pengaruh yang terjadi karena satu peristiwa atau karena satu pribadi ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Mika. Mika adalah seorang yang namanya tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 17 dan 18. Kita akan melihat apa dampaknya, apa pengaruhnya. Ya, Mika adalah seorang yang punya kerinduan untuk mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita akan melihat apa yang kemudian dia persembahkan, yang dia siapkan ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita dapat menyimpulkan demikian? Kita dapat melihat ayat yang keempat. Mika menyiapkan membuat patung pahatan ya. Saya akan bacakan ayat 4. Tetapi orang itu yaitu Mika mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika menyiapkan sebuah persembahan tetapi dalam bentuk patung. Tentunya ini bukan sesuatu yang Tuhan sendiri inginkan. Bukan hanya itu, Mika juga memiliki kuil, dia membuat efod, terafim, dan bahkan menabiskan seorang anaknya laki-laki untuk menjadi imamnya. Itu ditulis di ayat 5. Dan di ayat 10 kita juga melihat ketika ada orang Lewi yang datang ke rumahnya, dia bahkan kemudian meminta orang itu untuk kemudian menjadi imam dengan memberi sejumlah uang sehingga dapat dikatakan dia menyewa orang untuk menjadi orang Lewi. Nah, Mika menjadi gambaran dia seseorang yang menyiapkan segala sesuatu. Nampaknya rohani, nampaknya baik, tetapi karena tanpa pengenalan yang benar, tanpa pengetahuan yang benar, ternyata apa yang disiapkan itu bukan menjadi sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan dampaknya ternyata akan sangat berbahaya. Mika melakukan segala sesuatu menurut pandangannya. Itu dapat kita lihat ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika melakukan hal-hal yang menurut dia benar, menurut dia baik. Bahkan ayat 13 mencatat demikian. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Mika berbuat segala sesuatu menurut pandangannya, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Bahkan kemudian dia berpikir bahwa Tuhan yang akan memberkatinya. Dia mengira Tuhan berkenan. Padahal apa yang dia lakukan itu salah. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu belajar waspada dari apa yang dilakukan Mika. Apa yang kita lakukan yang mungkin nampaknya rohani, yang mungkin nampaknya baik, tapi segala sesuatu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, ya, di dalam doa, dalam hal rohani, pekerjaan, apapun, lakukan semuanya sesuai dengan petunjuk Tuhan supaya kita kemudian tidak terjebak atau menghasilkan dampak-dampak yang keliru. Nah, apa yang kita belajar dari dampak peristiwa yang dilakukan oleh Mika, dampak dari apa yang dia kerjakan? Yang pertama, Mika karena dia punya keyakinan yang salah, dampaknya tindakannya salah. Ya, Mika yang mengira bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan mereka menyembah patung, tapi Mika memakai patung untuk menyembahnya. Itu sebabnya keyakinannya yang keliru membawa dia kepada tindakan-tindakan yang salah. Hakim-Hakim 18 ayat 6 mencatat demikian. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Ini adalah satu kejadian ketika kemudian ada orang-orang dan orang-orang dari suku Dan, yang orang-orang dari tempat lain datang kepada Mika dan juga kepada imam untuk menanyakan perjalanan mereka. Mereka berkata, pergi saja dengan damai, perjalananmu akan baik-baik saja. Tetapi kita akan lihat Bapak Ibu kalau baca Hakim-Hakim 18, dan perjalanannya justru banyak dipenuhi dengan kekerasan dan kehancuran. Bagaimana mereka kemudian menyerang tempat-tempat yang damai. Apa yang diucapkan tidak menjadi kenyataan karena
apa yang dilakukan, keyakinan yang ada pada Mika adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah, sehingga tindakannya menjadi salah. Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita yakini. Kalau kita kemudian meyakini apa yang kita yakini tidak sesuai dengan firman Allah, tidak seperti yang firman Allah perintahkan, jangan sampai itu kemudian berdampak pada tindakan yang salah. Karena kemudian itu menjadi dampak yang berikutnya. Bukan saja tindakan-tindakannya menjadi keliru, tetapi tindakan dosa, tindakan yang salah yang dilakukan oleh Mika berdampak bukan hanya pada dirinya, tetapi kepada orang banyak. Kita lihat Hakim-Hakim 18 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Ayat 31. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Mika ya membuat ibunya membuat patung dan dia menyimpan. Nampaknya hanya dia sendiri yang melakukan kesalahan, tetapi kemudian itu diikuti oleh Bani Dan bahkan oleh generasi-generasi berikutnya. Apa yang keliru yang dilakukan oleh dia berdampak kepada begitu banyak orang. Hari ini kita juga perlu belajar, ya, hati-hati dengan tindakan kita. Jangan berpikir, biar saja saya yang melakukan ini, saya saja yang menanggung, ini kan kesalahan diri saya, biar saya saja yang berdosa, biar saya saja yang salah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita lakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dampaknya itu bisa kena kepada orang lain. Waktu kita tidak taat kepada firman Tuhan, jangan berpikir bahwa hanya saya sendiri yang akan menanggungnya, tetapi kesalahan kita bisa berdampak kepada orang lain. Kesalahan ayah bisa berdampak kepada ibu, kepada anak-anak. Ya, jadi kita belajar hati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Jangan sampai apa yang kita belajar dari Mika ini kemudian menjadi sesuatu yang juga kita alami. Tindakan satu orang yang berdosa berdampak kepada orang yang lain. Mika yang menyembah kepada patung menyebabkan banyak orang lain, Bani-Bani Israel kemudian juga melakukan hal yang sama. Ya, kita perlu belajar berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Kemudian dampak yang terakhir bukan saja keyakinannya yang keliru membuat tindakannya keliru, bukan saja satu orang bersalah berdampak kepada orang banyak, tetapi yang kita dapat lihat dampak yang ketiga, dosa yang tidak dibereskan, dampaknya jangka panjang. Ya, ketika dosa itu berkelanjutan, ya akan semakin panjang. Dampaknya menjadi dampak dari generasi ke generasi. Ya, dari Bani Dan, kemudian ada catatan-catatan dalam Hakim-Hakim sampai kitab terakhir di kitab Hakim-Hakim. Bahkan itu terkena dampaknya kepada bani-bani yang lain, ya Benyamin dan seterusnya, dari generasi ke generasi mengalami dampak-dampak jangka panjang. Nah, hari ini kita belajar betapa kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mika yang punya keyakinan keliru menjadikan dampak yang buruk, dampak kehancuran, dampak yang kemudian mengakibatkan mereka menerima hukuman. Ya, karena itu mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan apapun, yang hal-hal yang rohani sekalipun, kita tetap melakukannya dengan pengertian yang benar, dengan takut akan Tuhan, dengan mengerti kehendak Tuhan, sehingga tingkah laku kita, keputusan-keputusan kita, pemikiran-pemikiran kita adalah pemikiran yang benar. Kenapa? Kalau sesuai dengan firman Tuhan itu akan mengajar kita, mendidik kita, meluruskan kita, sehingga pikiran-pikiran kita yang mungkin keliru, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai bisa dibenarkan, bisa dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu, jadi anak-anak Tuhan yang kita dipenuhi oleh pengenalan yang benar akan firman Tuhan, akan Tuhan sendiri, sehingga waktu kita membuat keputusan, keyakinan-keyakinan kita, tindakan kita berdampak baik. Mazmur 1 ayat 1-3 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan berkata, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan karena pohon itu kuat, karena pohon itu mendapat aliran air yang baik, dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Bahkan firman Allah berkata, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau kita melakukan, menjalani kehidupan kita sesuai firman Tuhan, menjalani hidup dengan baik, dengan tanggung jawab, hidup kita akan menjadikan bagaikan pohon yang berbuah. Ada hasilnya. Orang-orang di sekitar kita memperoleh dampak. Dan dampaknya adalah dampak yang baik. Dampak menjadi berkat. Hari ini mari kita belajar. Mika menjalani kehidupannya dengan dampak yang buruk. Tapi kita yang belajar firman Tuhan, mari belajar cintai firman, hidup sesuai firman, supaya hidup kita dapat menjadi hidup yang berdampak baik. Apa saja yang kita berbuat menjadi berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini mendorong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak baik bagi sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu yang kami belajar, bahwa ketika kami ada dalam keyakinan yang keliru, dalam pengertian-pengertian yang tidak benar, dampak hidup kami bisa menjadi buruk. Tapi kami mau belajar memilih untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, merenungkan, membaca, melakukan firman-Mu, supaya hidup kami berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami, seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, kami berpikir, bertindak, melakukan keputusan-keputusan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami berdampak baik bagi banyak orang, berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah telah menunjukkan kasih kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang melalui Kristus yang telah mati untuk kami. Sekarang kami telah dibenarkan oleh darah Kristus, diperdamaikan dan diselamatkan. Kami bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.